sebelum melakukan pernikahan dia pernah bilang bahwa kita lakukan pisah harta ya. Tujuannya adalah bahwa menikah dengan tulus. Tapi selama pernikahan tidak ada aset atas nama saya. Saya ribut mulut, terus saya tarik, terus dia juga tarik lagi sampai akhirnya dia udah nggak bisa ngomong lagi. Dia ambil senjata tajam, dia taruh di leher saya. Dia bilang, boleh nggak saya punya istri 2 katanya. Udah sampai izin, suami saya udah terang-terangan pergi sama si wanita ini. Wanita ini yang telepon saya, yang bilang, lu istri yang nggak tahu diri ya, laki lu tuh udah nggak mau sama lu. Lu nantangin, iya gue nantangin gitu, intinya gitu. Terus babak belur lah saya ya malam itu, dan besokannya saya lapor ke Polres. Kamu itu kan pisah harta, kamu kalau diceraiin suami kamu nggak dapet apa-apa gitu. Jadi kamu harus ambil uangnya, curi uangnya, bagaimana caranya. Jadi saya lakukan. Begitu saya mulai mengampuni suami saya, mendoakan suami saya, bahkan saya mendoakan wanita itu. Wanita yang sempat menjalin hubungan, karena perintah Tuhan bilang doakan musuhmu. Sahabat Solusi, kisah yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini akan menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kehancuran yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Bahkan dalam rumah tangga, Tuhan mampu memulihkan dengan kasih-Nya. So, mari kita ngobrol bersama dengan Ibu Shirley. Halo. Shalom Ibu Shirley, welcome to Solusi hari ini. Thank you buat waktunya, udah hadir buat bersaksi hari ini di Solusi. Boleh nggak sih Ibu Shirley memperkenalkan diri sedikit untuk sahabat Solusi hari ini? Ya, saya dengan Shirley, dengan anak 3. Dan suami 1 ya tentunya tinggal di Jakarta Barat ya. Dan keluarga inilah yang akan Ibu Shirley ceritakan hari ini, khususnya mungkin secara spesifik hubungan dengan suami. Betul. Ibu Shirley bercerita bahwa ketika mengenal suami ini, menjalin hubungan, Ibu Shirley yakin inilah jawaban dari Tuhan, jodoh dari Tuhan. Apa yang Ibu Shirley rasakan hari itu? Usia 18 tahun kurang lebih, saya memang berdoa sama Tuhan untuk minta jodoh gitu, untuk punya pacar. 2009 saya mengenal beliau, dan 2012 kami menikah. Dan ternyata setelah memasuki dunia pernikahan ya, salah satu masalah yang akhirnya menjadi konflik yang besar adalah pemisahan harta itu, Ibu ya? Ya betul, jadi sebelum melakukan pernikahan dia pernah bilang bahwa kita lakukan pisah harta ya. Tujuannya adalah bahwa menikah dengan tulus gitu. Namun ternyata seiring dengan semakin bertambahnya umur pernikahan, ternyata hal ini juga menjadi satu masalah ya. Karena kan di pikiran saya setiap harta yang dibeli itu saya pikir atas nama saya. Untuk menjaga kalau terjadi, suami saya ini pengacara. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan bisnisnya, sesuatu dengan ininya, jadi aset aman. Ya dong, karena kan kita tidak bercerai. Jadi karena ada pisah harta, dia misalnya terjadi sesuatu, harta yang sudah atas nama saya tidak terbawa gitu kan. Untuk kelangsungan kehidupan keluarga, saya pikir gitu kan. Tapi selama pernikahan tidak ada aset atas nama saya, tidak ada gitu. Jadi atas nama suami semua? Atas nama suami semua. Dan apakah di titik itu Ibu akhirnya merasakan bahwa ini ternyata hal yang ternyata tidak baik untuk pernikahan saya? Seiringnya waktu suami bilang bahwa NPWP aku tidak bekerja. Jadi karena NPWP tidak bekerja, tidak mendukung untuk punyanya aset. Ya saya percaya aja sih saat itu gitu. Lalu setelah Ibu menikah ya, dan sudah ada perjanjian seperti itu, tapi jalannya pernikahan seperti apa Ibu? Apakah masih baik-baik saja awalnya? So far masih baik-baik saja ya. Sampai satu titik suami punya pergaulan yang buruk. Tapi semakin kesini kok malah suami makin pulangnya makin larut gitu. Terus dan puncaknya itu adalah ketika terjadi konflik antar keluarga. Tapi ya kita selesain selama konflik itu, kita selesain anggap aja udah gitu loh. Nggak pernah diselesain dengan sampai tuntas, nggak pernah rekonsiliasi. Jadi ya
ya udah dianggap beres aja semuanya. Dan saya ini kan selama ini backupnya adalah orang tua saya gitu ya, mama saya gitu. Dan ketika mama saya meninggal di 2021 karena COVID, nah disitulah saya seperti sudah tidak ada backingan gitu. Jadi suami saya pun jadi lebih arogan. Karena selama ini kan yang disegani suami saya adalah mama saya ya kan. Nah ketika suami saya jadi lebih arogan, disitulah dia mulai mencari-cari yang lain ya seperti. Jadi sebenarnya ini adalah permasalahan yang menumpuk ya, Iya, termasuk betul. konflik antar keluarganya tadi yang belum selesai. Iya betul. Karena dianggap ya udahlah gitu. Nah itu yang salah sebenarnya ya. Iya betul. Ketika di dalam hidup, dalam pernikahan itu tidak diselesaikan tapi ditumpuk terus. Iya ditumpuk terus. Nah, Sahabat Solusi, hari ini kita diingatkan juga bahwa masalah itu tidak boleh ditumpuk, apalagi ditumpuk seorang diri. Kita harus selesaikan dan kita juga harus bercerita kepada orang yang kita percaya. Dan kalau kamu butuh hari ini untuk bercerita kepada kami siap untuk mendengarkan ceritamu. Kamu boleh menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami juga siap mendukungmu di dalam doa. Jangan hadapi sendirian ya. Oke, baik Ibu. Dengar-dengar ya, suami Ibu bahkan sempat meminta izin untuk mempunyai perempuan lain, benar Ibu? Yes, betul. Jadi dia bilang, boleh nggak saya punya istri 2 katanya. Terus saya bilang, punya istri 2 gitu. Dasarnya dari mana? Dari Alkitab, dia bilang. Jadi itu yang jadi perdebatan hampir tiap hari gitu. Jadi bahas Alkitabnya tapi bukan bahas Alkitab yang menuju Tuhan Kristus gitu, tapi soal pernikahan yang boleh punya istri lebih dari 1 untuk membenarkan diri pembenaran diri dari si suami gitu. Dan aku bilang, saya bilang, tapi saya nggak bisa karena yang tahu saya Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa. Saya bilang, desain pertamanya Adam dan Hawa, saya balikin gitu. Itulah yang terus jadi perdebatan. Setiap hari itu Ibu ya? Hampir setiap hari. Iya. Di titik apa Ibu menganggap sudah mulai melihat bahwa ini bukan sekedar bercanda? Di waktu itu dia bilang dia kenal seseorang katanya dan dia suka katanya. Dan saya bilang saya nggak bisa gitu. Iya, waktu pertama kali saya tahu dia mau menjalin hubungan itu memang kita ribut besar. Karena ada telepon yang masuk, abis itu saya bilang angkat teleponnya, dia nggak mau. Bukannya kamu pernah bilang kalau misalnya telepon bunyi itu harus diangkat karena profesi kamu kan takut orang urgent gitu. Tapi di situ mencurigakan. Nah di situ mencurigakan dia mau dropin saya pulang. Memang kami pergi bersama. Terus dia mau dropin saya pulang. Terus dia mau pergi lagi. Singkatnya seperti itu. Tapi malam itu saya bilang saya nggak kasih kamu pergi. Saya kunci. Saya tarik bajunya. Terus nah disitulah terjadi kekerasan rumah tangga pertama kali. Jadi saya marah, saya bilang saya mau ngomong sama perempuan itu yang mau kamu temuin gitu. Terus di situ dia nggak kasih, saya kan orangnya nggak mau ngalah ya. Pokoknya kalau udah maunya, saya ribut mulut, terus saya tarik, terus dia juga tarik lagi, sampai akhirnya dia udah nggak bisa ngomong lagi, dia ambil senjata tajam, dia taruh di leher saya saat itu. Dan waktu itu saya udah diem aja, ini udah lecet sih karena udah di leher ya, jadi saya diem terus udah taruh udah ngomongin, akhirnya ya udah ngomongin, ya udah seperti biasa, konfliknya nggak selesai, dianggap sudah selesai, ya udah tidur udah selesai. Tapi saya malam itu nggak bisa tidur. Saya besokannya saya cerita sama psikiater, sekaligus dia adalah pemimpin komunitas, ya pemimpin komunitas, dan dia kaget, dia kasih saya obat tidur. Tetap aja nggak mempan sih minum obat tidur ya. Karena memang di pikiran menumpuk sekali seperti itu. Iya menumpuk dan trauma ya. Dan puncaknya di kekerasan fisik itu ya. Jadi sudah ada beban mental yang begitu berat, lalu ada kekerasan fisik. Yes. Lalu menjalani hari-hari yang penuh tekanan mental itu, apa yang menjadi kekuatan buat Ibu terus melangkah? Ada nggak momen di mana Ibu mau menyerah gitu? Iya pasti. Saya bilang
Tuhan begini amat hidup saya ya gitu. Maksudnya saya cuma pegang satu lagu ya yang selalu saya pegang gitu ya. Kalau lagi cuci piring, lagi nangis sendirian. Aku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Itu aja kekuatan saya yang Tuhan kasih gitu. Sepanjang April sampai September itu ya yang September saya meninggalkan rumah. Karena itu udah sampai izin. Suami saya udah terang-terangan pergi sama si wanita ini gitu. Dan bukan saya yang labrak wanita ini yang labrak saya. Wanita ini yang telepon saya, yang bilang, lu istri yang gak tahu diri ya, laki lu tuh udah gak mau sama lu. Sampai sewaktu kejadian itu, saya naik ke atas, saya cuma nangis sama Tuhan. Saya bilang, tapi saya ngomong sebelumnya dia ngomong gitu, saya ngomong di telepon, saya bilang begini, denger ya, saya dan suami saya menikah di altar Tuhan dan saksinya Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Dengar ya kamu ya. Udah ya, saya lagi sibuk, saya tutup. Saya naik ke atas. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya telepon pembina saya minta dikuatkan, saya minta didoakan. Dan puncaknya adalah ketika ibu pergi ya dari rumah ya. Itu waktu saya pergi itu September. Itu memang banyak teman-teman saya bantuin saya. Waktu itu ada masukan bahwa kamu pancing suami kamu untuk bikin kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Supaya apa? Supaya bisa dilaporkan ke polisi. Karena kalau cuma kayak kemarin, cuma ribut bacot, cuma segaris gini doang, itu tidak kuat. Tapi kamu harus buat suami kamu babak belur. Pancing sepancing-pancingnya. Nah, untuk menghadapi kesiapan itu saya itu bulan April udah diomongin kayak gitu tuh, pancing suami. Dan saya berani di bulan September. Oke, karena udah nggak tahan dengan kelakuan suami, dengan perkataan dia gitu kan. Jadi suami tetap bahkan bertambah buruk ya? Untuk buruk sih enggak, tapi dia udah izin untuk pergi, terus udah gitu, terus saya coba untuk menghentikannya. Malah saya dimaki-maki. Jadi kekerasan fisiknya nggak dilanjutkan, nggak terlalu, tapi perlakuannya abuse verbalnya tetap ada. Iya, ya? verbalnya tetap ada. Sampai akhirnya saya mau lakukan itu, mau mancing kekerasan ini. Saya pancing dia sampai malam. Saya ingat banget tanggal 5 September itu, malam 5 September. Berarti tanggal 4 itu saya pancing dia untuk dia pukul saya, jambak saya. Pokoknya saya pancing dengan bacot saya. Lu nantangin? Iya gue nantangin gitu. Intinya gitu. Terus babak belur lah saya ya malam itu. Dan besokannya saya lapor ke Polres. Bener-bener pikiran yang gak Tuhan banget deh itu. Ya maksudnya ya entah kenapa lah saya berpikir itu. Iya, dan disitulah manusia suka pakai pikirannya sendiri ya ketika dalam masalah ya. Pakai kekuatannya sendiri ya. Sahabat Solusi, hari ini pun kita diingatkan bahwa seringkali kita memakai pikiran kita, hikmat kita, kekuatan manusia untuk menyelesaikan masalah. Tapi jawabannya bukan di diri kita, jawabannya hanya ada di Tuhan. Datang kepada Tuhan, letakkan segala beban, ceritakan masalahmu, maka Dia akan memberikan kekuatan, penghiburan, juga jalan keluar bagi setiap kita. Namun jika hari ini kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap mendengarkan ceritamu dan mendoakan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi kami, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Oke, baik Bu Shirley. Setelah Ibu berhasil memancing suami, kasarnya seperti itu ya, memakai cara ibu dan melaporkan ke polisi, apa yang terjadi hari itu? Akhirnya polisi telepon suami saya untuk berdamailah di kantor polisi, bikin surat segala macem. Oke, dia jalanin. Abis itu saya pulang dong sama suami. Gua nggak akan sentuh lu lagi, dia bilang. Tapi lu jangan pakai fasilitas gua, semua katanya. Terus dia gitu, kalau lu mau pakai fasilitas gua, nyembah gua. Dia bilang. Nah di situ kata-kata itu yang langsung saya Tuhan. Saya baru ingat Tuhan. Hanya Tuhan yang saya sembah. Hanya Tuhan yang saya sembah. Tidak ada yang lain yang saya sembah. Dari situ Tuhan bekerja. Begitu saya bilang di dalam hati, Tuhan, hanya Tuhan yang saya sembah.
begitu kayak gitu kan saya memang dihasut ya dari kemarin-kemarin untuk mengambil uang suami. Karena kejadian dari April sampai September itu selain suruh pancing pukul, juga ambil uangnya. Ambil uangnya dalam arti kamu itu kan pisah harta. Kamu kalau dicerain suami kamu nggak dapet apa-apa gitu. Jadi kamu harus ambil uangnya, curi uangnya, bagaimana caranya. Jadi saya lakukan, saya bikin ATM sendiri. Nah ketika saya udah besokannya habis dipukulin malamnya, saya kan udah lapor, terus gitu pulang sama suami. Setelah pulang sama suami, dia kayak geledah tas saya. Geledah tas saya terdapat ATM. Ini ATM dari mana? Kenapa kamu bikin ATM? Dia bilang, siapa yang iniin kamu gitu? Kamu ngambil uang saya, kamu mencuri, gantian saya yang lapor kamu, kata suami. Jadi dia bawa saya mau lapor ke polisi. Ketika saya dibawa di dalam mobil itu, saya cuma bilang, udahlah say, balik, udah nggak usah diperpanjang, udah kita nggak usah ini lagi, kita mulai yang baru gitu-gitu. Terus dia nggak mau, pokoknya saya harus masuk penjara hari itu juga, gantian katanya. Lu lapor, gue juga lapor katanya. Terus udah gitu selama perjalanan Tuhan bilang begini di hati saya, turun kalau berhenti. Karena kan memang waktu saya bilang hanya Tuhan yang saya sembah, itu benar-benar Tuhan connect terus sama saya tuh. Saya juga connect terus sama Tuhan. Tuhan ini gimana dong Tuhan, ini gimana dong Tuhan. Tiba-tiba suami saya nabrak motor. Di situ kan pasti urusan dulu dong sama si motor itu. Nah di situ saya, oh ya Tuhan bilang turun kalau berhenti. Ini berarti berhenti. Saya cuma ambil KTP sama ada uang berapa di sini, saya turun. Saya masuk ke gang. Di gang itu saya ketemu saudara saya. Tiba-tiba saya waktu jalan, saya pakai masker, masih COVID ya, suasana COVID. Terus ada yang manggil nama saya, Aili gitu. Mau kemana? Yang saya ingat cuma saya ke gembala nikah saya. Terus gitu, mau kemana? Terus begitu dia nanya, gimana kabar kamu? Saya nangis di situ. Saya buka masker saya cerita bahwa saya habis turun dari mobil. Saya habis mengalami KDRT, ini di bonyok kan. Habis itu telepon adik saya. Kim, telepon adik saya aja. Telepon adik saya, dijemputlah saya. Nah dijemput, terus saya hubungin satu temen komsel saya yang menyarankan, yang menemani saya paginya untuk lapor ke itu. Gitu. Gue ada di sini gitu kan. Ya udah, dengan segera mereka ke Polda, mengajak saya untuk ke Polda karena untuk divisum. Ini bagus nih untuk divisum gitu. Intinya gitu. Nah, di sisi lain suami saya nyariin saya. Sesudah itu ya saya tinggal sama adik saya sih. Oke. Ya. Hari itu apa yang Ibu rasakan ya? Karena kan Ibu lari dari suami. Yes. Seperti apa pergolakan di hati Ibu? Oh, saya udah nggak mikir panjang, ngikutin aja. Adik saya suruh kemana, ikut. Pemeriksaan visum, ikut sampai dan saya juga nggak bisa tidur berhari-hari. Saya blank, bener-bener saat itu saya blank. Terus kayak kosong pikirannya gitu ya? Dikenalin lawyer untuk bantuin saya menghadapi suami, ikut. Tanda tangan, ikut. Kita kira-kira 2 bulan saya kehilangan arah. Saya nggak tahu mau ngapain, saya mau apa, saya mau bikin apa saya juga nggak tahu gitu. Yang ada saya isinya nangis saja. Saya cuma, Tuhan ini bagaimana ya? Maksudnya saya harus bagaimana gitu. Saya juga nggak tahu. Yang saya hubungi hanya pembina gembala nikah saya yang menolong saya dan mereka mau mementor kami. Nah waktu mau mementor kami itu saya nggak berani hubungin, jadi dibantulah sama ini dan mereka setuju, suami saya juga saat itu setuju untuk dimentor. Ya udah kami mentor selama 30 hari hanya baca Amsal. Dan ketika saya dimentor, itu kan Amsal kan ada 30. Di Amsal 10 itu tepatnya 10 November. Itu anniversary saya sama suami. Ketika anniversary itu saya bilang sama pembina saya, boleh nggak saya ajak suami saya dinner untuk terakhir kalinya. Saya orangnya momen ya, jadi saya paling suka perayaan gitu kan. Jadi Tuhan tahu lah, Tuhan pakai itu untuk saya momen sama suami. Saya bilang
Saya WhatsApp waktu itu pertama kali saya WhatsApp, mau nggak kamu dinner terakhir kali? Oke, singkat cerita oke, dia mau. Waktu saya dinner itu di restoran Chinese, lagunya itu kan lagu Chinese. Tiba-tiba waktu saya dinner, tiba-tiba ada lagu keluar, walau ku tak dapat melihat. Bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Tapi kan bingung gitu loh, di restoran Mandarin ada lagu rohani bahasa Indonesia, itu gitu. Jadi selama dinner itu kita cuma ngomongin masalah kenapa kita nikah, kenapa kita ketemu, terus apa yang membuat tema nikah kami kan miracle of love. Itu dari apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saat itulah breakthrough-nya kita berdua. Jadi saya masih pisah rumah, saya masih tinggal sama adik saya, jadi kita kayak sembunyi-sembunyi ketemuan. Dari sejak itulah kita sering ketemuan, dari tanggal 10, tapi kasus hukum masih jalan nih. Kasus hukum masih jalan. Cukup unik ya? Cukup unik memang, cukup unik. Terus saya merasa ini oke lah kita jalanin seperti ini aja lah, co-parenting gak apa-apa. Jadi dengan perdebatan yang begitu hebat, konflik yang begitu luar biasa, saya tuh menganggap udahlah saya co-parenting aja. Saya selama 2 bulan itu saya berusaha mengampuni. Dengan pikiran yang kosong itu saya ke gereja, saya berusaha mengampuni. Saya cuma lihat salib. Begitu saya lihat salib, Tuhan Yesus waktu di kayu salib diludahi, dicaci maki, dihina. Itu dia digantung di kayu salib, dia cuma bilang gini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni suami saya karena suami saya tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus begitu saya mulai mengampuni suami saya, mendoakan suami saya, bahkan saya mendoakan wanita itu, wanita yang sempat menjalin hubungan, karena perintah Tuhan bilang doakan musuhmu. Saya mulai doakan. Nah itu pemulihan sedikit demi sedikit buat hati saya pun mengalaminya ya, mengalami pemulihan. Sebelum ke situ, saya juga mendengar bahwa ibu sempat dapat tanda dari Tuhan ya. Oh iya. Iya. Sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ya. Yes. Tanda apa itu ibu, kalau boleh diceritakan? Saya minta 3 tanda itu. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya kembali kepada suami saya mau minta 3 tanda. Saya bilang, orang yang menyuruh saya, yang mengenalkan saya ke lawyer, suruh saya pulang. Yang kedua, adik saya kan lihat saya babak belur. Sakit hati juga dong pasti gitu kan. Suruh saya pulang. Yang ketiga, engkau sendiri Tuhan yang suruh saya pulang. Kalau enggak ya saya nggak mau pulang, saya begini aja enak kok, pacaran sama suami sendiri, ibaratnya kan gitu. Co-parenting bolak-balik sama anak gitu kan. Ya udah, tapi 3-tiganya itu Tuhan kabulkan. Di sisi suami ya, di sisi suami dia mengalami pertobatan, dia ikut Pria Sejati. Dia cari lokasi saya di mana, terus dia bawa bunga waktu itu, tapi kami nggak percaya, semua nggak ada yang percaya kalau dia udah bertobat. Makanya saya minta tanda itu, dan Tuhan kabulkan tanda itu. Seiring masih laporan, seiring masih baca Amsal, dan selesai baca Amsal, jadi selama Amsal 10 sampai 30 itu tuh proses pencabutan kuasa. Jadi suami cabut perkara saya juga cabut. Saya juga nggak segampang itu cabut. Lawyer yang sudah saya tanda tangan itu marah. Marah karena ibu nggak komitmen, katanya sampai jadi tersangka si suami. Gimana ya Tuhan untuk mencabut ini semua? Adik saya juga bilang, Cici yakin mau balik gitu kan? Ya mau, saya belum bilang iya atau enggak karena tandanya belum ada. Ya udah, akhirnya tanda pertama itu waktu orang yang laporin saya ngajak saya makan, terus dia bilang, dia kan psikiater ya, saya suka curhat soal anak, soal apa gitu. Dia bilang begini, dia tulis di satu kertas, secari kertas, dia bilang, Sher, kamu pulang. Itu kata-kata pertama yang saya dengar dari 3 tanda itu, kamu pulang. Kalau kamu nggak pulang, anak yang jadi korban, dia lingkarin.
Kalau kamu pulang, mungkin kamu aja yang jadi korban. Boh, saya nggak mau dong jadi korban. Saya bilang gitu, nggak mau saya jadi korban lagi. Saya bilang, itu baru satu. Tanda kedua, adik saya. Saya bilang adik saya yang suruh saya pulang. Nah, anak saya kan tantrum terus. Ketika anak saya yang kedua itu tantrum, tulis RIP Shelby. Anak kalau udah nulis RIP Shelby waktu itu umur 7 tahun, itu kan depresi sekali kan. Dan situ saya nangis terus. Saya nangis terus. Adik saya kan tahu dong. Adik cewek saya tahu. Dia bilang, udah Cici pulang demi Shelby. Dia bilang gitu. Ya udah, 2 kan. Saya masih kerasin hati, nggak bisa Tuhan. Tunggu Tuhan yang ngomong kalau Tuhan suruh pulang. Waktu itu saya ngimpi. Saya mimpi bahwa kan ada 4 orang yang nurunin lumpuh. Yang lumpuh ya kan. Bongkar atap. Lumpuh, datangkan yang lumpuh itu datang sama Tuhan. Kata-katanya pertama apa? Angkatlah tilam, pulanglah. Itu jelas banget. Itu boleh lihat di Alkitab ya. Ada kata-kata pulanglah. Kamu sudah sembuh. Dia bilang. Ya memang prosesnya saya sudah sembuh, sudah mengampuni, sudah ketemu suami ya kan. Sudah dinner bareng gitu kan. Saya sudah sembuh, sudah pulih gitu. Nah, karena 3 tanda itu sudah tergenapi, saya ngomong sama pembina juga mau, terus ngomong juga sama suami jemput, itulah saya pulang. Disitulah titik ibu. Dan selesai 30 Amsal. Selesai 1 Desember 2022 saya pulang. Pas 30 Amsal. Semua sudah dicabut. Saya sedikit penasaran Ibu ya. Di balik 30 pasal Amsal itu yang Ibu baca dan suami baca, apa yang menurut Ibu paling membekas dan mengubahkan hati Ibu? Istri yang bijak sih. Istri yang bijak. Yang terakhir itu. Benar-benar saya belum jadi istri yang bijak selama ini. Karena di setiap konflik yang terjadi itu gak mungkin semua 100% salah suami saya. Karena ada bagian saya yang belum berfungsi sebagai istri yang bijak itu. Gitu. Lalu setelah Ibu pulang, yang terjadi bagaimana? Kan mungkin tidak langsung seperti dulu ya, maksudnya butuh proses untuk kembali seperti dulu ya. Apa yang awalnya terjadi? Awalnya saya pasti rekonsiliasi dulu ya sama anak-anak. Kita rekonsiliasi semua. Dan kita sampai saat ini pun saya akui saya dan suami masih berproses. Cuma proses yang kami hadapi, konflik pasti masih ada. Tapi yang kami selisih pendapat pasti masih ada. Tapi proses itu kita udah lebih bijak ya, bukan cari siapa benar, siapa salah, tapi kita cari solusi, lebih cari apa nih yang harus kita selesaikan dengan masalah yang ada gitu. Jadi nggak lagi tuduh-tuduhan, nggak merasa diri benar lagi, tapi kita cari akar masalahnya apa dan apa yang harus kita kerjakan bersama. Lebih seperti itu sih. Ibu kan menjalani proses yang cukup panjang ya. Tentu banyak luka di batin, banyak luka di hati. Hari ini kadang masih terasa nggak sih rasa sakitnya, traumanya? Sudah enggak. Sama sekali? Enggak. Saya malah bersyukur. Saya malah Tuhan izinkan saya boleh mengalami ini, rasa sakit, perih, trauma, semua. Saya malah saat ini, saya bilang, Tuhan, thank you ya, Tuhan udah izinkan saya. Kita kan di Alkitab bilang, Tuhan saya mau dong punya pikiran dan perasaan Kristus. Baru ngerasain gitu aja, udah teriak-teriak gitu kan ibaratnya. Tapi saya bersyukur sekarang, saya mikir begini, oh iya ya Tuhan, saya merasakan apa yang kau rasakan loh. Dikhianati, dihina, dicaci maki. Saya merasakan seujung kukunya yang Tuhan rasakan. Dan Tuhan bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya protes loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan teguhkan hati saya bahwa saat itu suami kamu tidak memiliki kasih. Itu yang tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Tidak memiliki kasih. Bukan secara intelektual ya? Yes. Tapi di hatinya gitu ya? Iya, betul.
Dan begitu suami saya menemukan kasih, wah berubah. Seperti wanita kedapatan berzina yang dipukulin sama batu, orang-orang Farisi itu. Pakai batu. Iya, mau dilemparin sama batu, tapi dia udah bertobat. Dia udah ketemu Tuhan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang saya tidak lagi mencabut perkara saya. Itu yang saya juga omongin ke komunitas saya, bahwa saya bilang dia sudah ketemu Tuhan Yesus. Dia sudah bertobat. Layakkah kita tetap memukuli dia? Saya bilang gitu. Karena sebenarnya kita pun juga penerima kasih karunia yang sama ya. Wow. Nah, setelah menjalani proses yang cukup panjang ini, Ibu kan akhirnya menemukan makna pengampunan sejati ya. Kan kita gampang sekali ngomong mengampuni, memaafkan. Tapi kalau benar-benar dihadapkan dengan hal seperti ini, itulah letak pengampunan sejati. Menurut Ibu apa sih pengampunan yang sejati itu? Pengampunan itu mau berkorban ya. Pengampunan sejati itu berkorban untuk orang yang kita kasihi. Kita nggak mampu mengasihi orang itu. Tapi oleh kasihnya Kristus kita mampu untuk mengampuni. Saya pernah bilang begini, kita bilang mengampuni, susah, betul mengampuni itu susah. Kalau mengampuni gampang, saya rasa Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib, bener gak? Ya kan? Buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib ngomong ampuni, kasih contoh ke kita. Kalau mengampuni itu gampang, justru karena mengampuni itu susah, kita butuh Yesus. Itulah pengampunan yang sejati. Wow. Oke, ini sangat luar biasa ya, bahwa dari sepanjang perjalanan Ibu menemukan bahwa lewat ini semua Tuhan membentuk Ibu semakin serupa Kristus ya. Jadi pribadi yang mengampuni, yang berkorban, yang juga bisa berkata ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan itulah yang Tuhan kerjakan bahkan melalui penderitaan yang kita alami ya. Ajaib banget. Terakhir, kedua sebelum terakhir. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami konflik dalam rumah tangga, atau mungkin masalah yang dipendam yang tidak diselesaikan, Ibu pengen sampaikan apa sesuatu gitu Ibu? Saya mau sampaikan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kamu kelegaan. Datang sama Yesus. Dan kalimat selanjutnya adalah, pikul lakuk yang kupasang karena bebannya pun ringan. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu karena apa? Saat kita merasa lelah, letih, lesu, terluka, trauma, cuma Tuhan Yesus yang bisa memulihkan. Kalau saya bilang ibarat tangan kesleo nih, angkat beras 5 kilo berasa berat. Tapi kalau tangan udah sembuh, pulih, angkat lagi tuh 5 kilo, biasa aja tuh. Jadi pikul lakuk yang kupasang, bebannya pun ringan. Jadi bebannya udah ringan. Asal kita udah pulih, kita sembuh. Itu aja sih buat ibu-ibu yang mendengarkan solusi, datang sama dia. Mungkin masih berjalan proses yang gak enak dalam rumah tangga, masih menghadapi suami yang selingkuh, mungkin KDRT, datang sama dia. Dan libatkan Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan bukan lagi untuk suami, bukan lagi untuk anak, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Ibu Shirley, thank you banget. Terima kasih banyak buat kesaksiannya. Terima kasih sekali lagi udah hadir di sini. Tuhan berkati Ibu Shirley, suami dan anak-anak. Tuhan terus jaga, Tuhan terus pegang, Tuhan terus pakai untuk membawa kemuliaan bagi namanya ya. Terima kasih. Sahabat Solusi, hari ini kita mendengarkan bahwa ketika kita ada beban yang begitu berat, masalah yang begitu besar, datanglah kepada Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Dan hari ini jika kamu bingung bagaimana harus berdoa, bagaimana harus datang kepada Yesus, kami siap untuk mendoakanmu. Yang kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani dalam perjalananmu dan mendukung di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.